Assalamualaikum, selamat malam. Kesan-kesan saya melihat debat kemarin itu ya cukup menghibur. Tapi ada satu catatan. Seorang capres jika tidak dapat menjawab pertanyaan dari lawan debatnya dan hanya dilawan dengan joget, itu kurang tepat. Memberi jawaban saja tidak bisa. Lalu bagaimana nanti jika memimpin? Tapi ada nilai plusnya loh. Menghibur. Apakah bisa? Misalkan efek dari perilakunya itu menghibur orang lalu menang? Bisa saja. Bahkan kemarin tuh Presiden Ukraina itu dari apa? Ya kan? Orang yang suka menghibur itu televisi dulu awalnya. Tapi beda konteksnya dengan salah satu capres ini. Dia menjawab dengan apa adanya. Bahkan bisa dibilang sebenarnya tidak mau menjawab juga. Lalu diarahkan kemana? Ke hal-hal yang simpel. Berjoget lah. Lalu agak apa ya? Bersangut lah atau apalah. Orang yang nonton justru terhibur gitu loh. Walau dari sisi akademik jawaban dia tuh tidak apa ya? Enggak lah gitu, enggak masuk gitu loh. Itu satu capres, terutama Prabowo. Lalu bagaimana dengan kesan saya melihat Ganjar Pranowo? Udah bagus, tapi timnya tuh kurang. Timnya tuh kurang kompak. Saat misalkan Ganjar Pranowo berkata-kata yang bisa dibilang begini, timnya tuh lambat gitu loh. Sorak-soraknya tuh lambat. Jadi seperti apa ya? Ketinggalan momen gitu loh. Nah di sini gitu loh, kelebihan Ganjar Pranowo, dia itu masih apa ya? Masih menggunakan rasa. Mungkin karena dia ini salah satu capres yang sangat pengalaman di lapangan, jadi dia lebih mengerti soal manusia. Saya melihatnya begitu. Dia lebih mengerti soal manusia memanusiakan manusia. Dia kadang nggak enak, dia masih pekiwuh. Nggak tahu nanti sesi yang kedua. Tapi memang di situ kita bisa melihat Ganjar Pranowo masih bisa dibilang belum mengeluarkan jurus-jurusnya. Padahal jika dia itu berbicara di depan audien kampus lah, rektor lah, open gitu loh. Itu begini gitu loh. Tapi di situ saat itu tidak bisa seperti itu. Mungkin karena dibatasi waktu ya. Mungkin. Jadi rileksnya tuh agak kurang. Walau dia tuh berusaha agar rileks, tapi tetap alurnya dia tuh berbicara tuh kurang seperti kayak biasanya. Apalagi dipertemukan dengan lawan debat. Padahal poin-poin yang dia katakan, yang dia tanyakan itu bagus. Cuma momennya kadang telat, terutama itu bagian yang sorak-soraknya itu, timnya itu telat kadang. Sebenarnya banyak celah. Baik di Anies maupun di Prabowo itu banyak sekali celahnya. Terutama kinerjanya Anies saat di Jakarta itu banyak celahnya. Sangat banyak. Tapi jarang dipakai di situ oleh Ganjar Pranowo. Ya mungkin itu. Dia seorang capres yang lebih paham tentang manusia, memanusiakan manusia. Karena dia lebih banyak keluar kemana-mana, lebih banyak ketemu orang. Makanya dia masih memakai rasa seperti itu. Oh, ini manusia walaupun ini lawan debat, tapi tetap saya manusiakan yang lebih baik. Seperti itu. Kalau kesan saya soal Anies, wah kata-katanya tajam. Bikin kupingnya Prabowo panas. Yang saya khawatirkan saat itu, jika Prabowo marah gitu loh. Ini bagaimana ceritanya jika marah gitu loh. Tapi ternyata Prabowo bisa mengendalikan emosinya walaupun mukanya gimana gitu, tapi dia bisa. Lumayan lah gitu daripada yang dulu-dulu gitu. Tapi ada satu sisi, Anies ini jika berkata seperti apa, tidak teding aling-aling gitu loh. Mungkin dah karakter bawaan seperti itu. Jadi kurang ini gitu loh, kurang pakai rasa itu kurang. Dia hanya bermain dalam sisi debat-debat ya debat seperti itu. Jadi sentuhan hatinya tuh agak kurang. Padahal jika misalkan Ganjar Pranowo sekak media itu bisa, apalagi soal IKN. Itu bisa sebenarnya. Enggak tahu kenapa Ganjar Pranowo di situ
lebih memperlihatkan, oh ternyata Anies ini menolak IKN. Lebih seperti itu. Padahal bisa itu membalikkan apa yang dikatakan Anies itu. Kalau dari sisi akademik, debat, memang Anies begini saat itu. Tapi kalau dari sisi hati manusia, nggak masuk itu. Kalau menurut saya nggak masuk. Karena dia terlalu tajam kata-katanya, terlalu menyerang. Ya mungkin karena dia memahami debat ya seperti, ya debat seperti itu. Prabowo masih menggunakan hati masih. Cuman memang dia dalam menjawab itu banyak kekurangannya. Kalau Ganjar itu jawabannya bagus. Cuman dia tumpul dalam penyerangannya. Di situ saja. Ya jangan salahkan nanti jika misalkan ternyata capres yang bisa menghibur, misalkan nanti menang di 2024, bisa saja. Karena di situ yang paling bisa menghibur justru Prabowo. Padahal Ganjar Pranowo itu bisa juga gitu loh. Tapi kenapa nggak dipakai? Kita tahu gitu loh, Ganjar Pranowo saat bertemu dengan rakyat, bertemu dengan banyak orang, itu banyak membuat orang tuh ger gitu loh, tertawa. Tapi di situ tidak ada sama sekali gitu loh. Kenapa gitu loh? Mungkin terbatas waktu. Jadi harus menyesuaikan gitu loh. Kalau dia di luar itu kan waktu kan bebas gitu loh. Dan di debat itu saya pikir apa ya, terlalu banyak, moderasinya terlalu banyak gitu loh. Cobalah dibuat lebih longgar, debat terbuka gitu. Kan nggak masalah juga gitu loh. Itu kesan-kesan saya saat debat pertama. Mungkin perlu nanti Ganjar itu menyerang, pakai data sekalian aja. Apalagi soal Anies itu, wah kinerjanya DKI itu banyak kelemahannya itu, sangat banyak. Prabowo juga banyak. Ganjar paling kelemahannya yang dikritik paling nanti juga wadas. Lalu angka kemiskinan itu mudah bisa dibalik itu gitu loh. Kalau Anies, Prabowo itu banyak sisi kelemahan yang bisa dibuka sesungguhnya. Ya mungkin nggak tahu ya. Wassalam.